juga mengarah, walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan, siapa? Istriku. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh di channel Habib Abdul Hakim Azman Han Official. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bib, beberapa waktu lalu Chandra itu melihat Gus Ikdam romantis banget dengan istrinya, ya kan? Dan beliau sedang berkaraoke dengan istrinya dan Nonton konser. benar sekali. Bib, mau tahu dong Bib, ini kan memang apakah seorang suami itu harus romantis kepada istrinya, atau mungkin harus berbuat baik kepada istrinya, atau mungkin menjadi seorang suami yang baik itu seperti apa sih Bib? Baik. Manusia yang paling romantis dan menjadi contoh kita baginda Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu paling romantis. Ya, sama Khadijah beliau romantis. Begitu juga sama Aisyah beliau juga romantis. Dan sama istri-istri yang lain juga demikian. Ya, jadi maka kita sebagai seorang suami meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memanggil istrinya ya Humairah. Kadang-kadang Rasulullah itu berlomba lari kecil. Kadang-kadang Nabi SAW mandi satu bejana sama istrinya. Dan banyak hadis-hadis Aisyah yang menayangkan tentang keromantisan rumah tangga Nabi SAW. Nabi nggak pernah marah. Pernah satu ketika Nabi minum, karena biasanya Nabi kan minum disisahin. Di saat itu nggak disisahin. Aisyah marah. Kenapa nih nggak disisahin? Langsung ditenggak. Ternyata minuman tersebut sangat asin sekali. Sehingga nggak mau Nabi ya meninggalkan sesuatu yang pahit buat istrinya. Sesuatu yang nggak enak buat istrinya. Maka Nabi makan sendiri. Ini suatu keromantisan yang luar biasa yang harus kita contoh. Padahal Nabi bukan orang konglomerat. Ya, rumah Nabi sederhana. Tempat tidur Nabi bukan spring bed. Makan minum Nabi sederhana. Tapi rumah tangganya luar biasa. Harmonisnya luar biasa. Sampai ada tulisan Baiti Jannati. Rumahku adalah surgaku. Maka pemirsa, ya tentunya kalau kita, apalagi sebagai pendakwah seperti Gus Ikdam, adalah sebagai contoh ya pewaris para nabi. Kita ini ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi, maka kita harus mencontohkan yang terbaik. Yang dilakukan Gus Ikdam ya udah benar. Jalan sama istri, ya sama anak. Harus ada waktu khusus buat mereka. Karena kan nih saya tahu sendiri kalau udah dakwah itu, dulu kawan saya Ustaz Jepri Al-Bukhari itu, ya sehari itu zaman-zaman dahulu itu 5 kali jadwal. Ya kadang-kadang waktunya nggak ada buat anak dan istri. Tapi akhirnya manajemennya dirubah, jadi ada satu waktu khusus nggak terima job. Kenapa? Khusus buat keluarga. Bang Arifin Ilham Allah yarham, beliau tidak dia nerima jadwal keluar hanya beberapa kali saja. Dan kalaupun keluar bawa istrinya. Ya lebih baik dia ada di rumah dengan zikirnya, anak istrinya kumpul semua di situ. Ya, sometime pergi jalan-jalan, berlibur dengan anak dan istrinya. Ini penting sekali, jamaah sekalian, ya yang dimuliakan Allah. Jadi kita sebagai pewaris Nabi itu mencontoh siapa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau dengan istrinya begitu romantisnya, ya dengan keluarganya begitu luar biasa. Nah, Gus Ikdam pewaris Nabi, semua ulama pewaris Nabi pasti mencontoh. Cuman formatnya beda. Zaman dulu nggak ada konser kan. Sekarang ada konser. Ya nggak apa-apa sekali-sekali. Ya sekali-sekali. Ya yang penting tetap kolbunya tetap kepada Allah. Nonton konser tapi kolbunya kepada Allah. Ini kan yang berat. Ya kadang-kadang kan kita apaan tuh? Ustadz kok, kiai kok, Habib kok nonton konser, ya ngapain sih gitu kan? Ini bahasanya tingkat tinggi nih.
Karena kalau orang-orang yang sudah hatinya udah ya hidup, hatinya itu hidup dimanapun tempat, mau di tempat konser, mau dimanapun juga, itu hatinya sudah hidup pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya yakin husnuzon billah, ya Gus Ikdam, insya Allah hati sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, semoga para suami ya dan romantis kepada istrinya, Bib ya. Para pemirsa nih, Bib ya. Apalagi mungkin pengantin baru ya kan. Gitu. Pengantin baru terus. Ya, jadi insya Allah kalau apa namanya kita sudah menikah itu, pertama cinta akan bawa ketenangan, akan bawa kesayangan. Jadi kesananya udah sayang, udah cinta berbalut sayang, udah kayak gitu dah. Insya Allah rumah tangganya adem ayem. Baik, ini kan dari tadi kita sudah membahas terkait dengan romantisnya suami istri, Bib. Ini mungkin ada jomblo yang sedang menonton nih, Bib. Apa nih nasihatnya, Bib, agar mereka segera menikah, Bib? Jangan pilih-pilih, udah ya. Kalau udah seret, ya nikah. Wah, enak aja, Bib. Kan belum kerja, nanti Allah yang kasih rezeki. Surat An-Nur, ya, ketika ada pemuda-pemudi yang fakir, tapi mereka ingin menikah, maka Allah yang cukupkan. Rezeki itu datang dari Allah, bukan datang dari bos kita, bukan datang dari kerjaan kita, tapi datang dari Allah. Ketika kita yakin sama Allah, kita yang ingin berhijrah untuk kebaikan kita, tidak dua-duaan, laki dan perempuan, karena yang ketiga itu setan. Ya, kita niatin udah kita harus berumah tangga, yakin bahwa rumah tangga itu adalah suatu hal yang baik, suatu hal yang dapat menambah pahala, maka nikah walaupun kondisi masih belum punya duit, nanti Allah yang cukupin. Insya Allah, yakin aja, yakin. Baik, pemirsa, seperti itu untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya, Bebe. Amin. Baik yang sudah punya suami, yang sudah punya istri, dan juga para jombloan, jomblowati, dan juga para garangan wati ya, Bebe. Oke, saya Chandra dan juga Habib Abdul Hakim Azmat Khan. Kita tetap bersama sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.